Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sedulur semuanya, para pelaku wirausaha dan juga kita yang berniat untuk menjalankan usaha. Kita bisa melihat niat baik orang untuk menciptakan lapangan kerja mandiri sekaligus juga mengelola aset aktiva serta modal kerja yang sudah diinvestasikan ke dalam usaha itu sendiri. Dan ada wujudnya, ada faktanya, dan dia sudah beroperasi sekian lama, sekian waktu, mungkin 6 bulan, 1 tahun, tetapi ada potensi bahwa pada akhirnya usaha itu tutup. Mengapa itu bisa terjadi, para sedulur? Mungkin kita akan berpikir omsetnya turun, tetapi ada satu aspek yang hari ini kita mau bahas, itu adalah perilaku keuangan, di mana kita mencampur adukkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Jadi cara memisahkan itu keuangan pribadi sama keuangan bisnis ini menjadi salah satu prinsip dalam perilaku keuangan sebenarnya. Nah, untuk itu ini ada beberapa langkah supaya kita bisa mulai tegas, kita mulai konsisten untuk memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Karena apa? Ini dua rumah tangga yang berbeda, mungkin sama-sama menggunakan duit, tetapi sebenarnya tujuannya adalah satu, yaitu bagaimana membuat usaha ini maju lancar dan memiliki tingkat pertumbuhan omset, aktiva, dan juga keluarga juga memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat bagus. Ini beberapa langkah dalam cara memisahkan uang pribadi sama uang bisnis. Yang pertama itu sedulur adalah buat akun baru, rekening baru, dan juga itu dompet digital, ya, e-wallet. Jadi dengan adanya pos rekening masing-masing, kita bisa mengatakan ini uang adalah uang dari usaha bisnis yang dikelola untuk rumah tangga bisnis. Ini adalah uang pendapatan untuk dikelola untuk rumah tangga keluarga. Sehingga pada akhirnya kita bisa melaksanakan ini pada dua aturan yang sama, meskipun mungkin dilakukan, dimotori, atau diterapkan oleh satu orang. Nah, yang kedua itu ada pengusaha, ada pelaku usaha yang memang konsisten fokus dalam mengerjakan usaha itu. Karena apa? Itu adalah bagian dari cita-cita atau pekerjaannya. Dia tidak memilih bekerja sebagai pekerja di tempat orang lain, tapi dia memilih bekerja untuk usahanya sendiri. Ini artinya apa? Harus ada sebuah kebijakan atau harus ada sebuah aturan bahwa pada akhirnya dia selaku pemilik atau pelaku usaha sekaligus manajemen, dia mengalokasikan satu pos pengeluaran, yaitu akun gaji, untuk pada akhirnya dia memang anggaplah ini biaya tenaga kerja langsung yang bisa dia terima secara bulanan, secara reguler. Sehingga pada akhirnya memisahkan perilaku keuangan intern dia pribadi dengan itu usaha. Sehingga apa yang dia terima sebagai gaji itu dia kelola menurut tingkat kebutuhan di tingkat keluarga. Dan dia bisa menghargai, bisa mengalokasi semua kebutuhan-kebutuhan di tingkat perusahaan atau bisnis itu. Nah, untuk itu tentu kita bisa buat yang namanya anggaran terpisah, ya. Jadi poin ketiga setelah kedua tadi, pemilik diberikan gaji. Nah, yang ketiga itu membuat anggaran terpisah. Jadi kita mendeteksi semua item-item pengeluaran baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat bisnis. Item-item yang bersifat anggaran rutin, biaya operasional, fixed cost, variable cost. Demikian juga di sini ada pengeluaran-pengeluaran dengan segala kebutuhannya, apakah kebutuhan primer, apakah kebutuhan yang bersifat gaya hidup, keinginan, atau mungkin juga ada perilaku yang bersifat meniatkan kita untuk membangun yang namanya dana darurat atau tabungan. Jadi ini semua kita pada akhirnya mempermudah kita melakukan pencatatan atas semua transaksi yang ada. Jadi setelah yang ketiga tadi itu kita adalah membuat anggaran terpisah, kita bisa melakukan pencatatan melalui transaksi yang ada. Nah, yang kelima itu sedulur adalah upayakan kita melakukan pembayaran non tunai, khususnya di lingkungan bisnis ini. Karena apa? Kita bisa memantau perkembangan atau pergerakan dari perubahan uang itu menjadi barang, menjadi persediaan, menjadi kas, atau menjadi biaya operasional, dan ini semua dibayar dengan pembayaran non tunai. Dan saat ini ada banyak aplikasi pembayaran non tunai yang telah hadir di lingkungan kita di era digital ini.
ada pembayaran non tunai kris, ada OPPO, ShopeePay, ada Dana, ada kemudian link aja atau mungkin Lakuku atau apapun aplikasi yang mungkin dikeluarkan diproduksi oleh perbankan. Nah, nanti kita bisa melihat kronologis dari semua apa yang ada di peralatan itu. Sama seperti misalnya di usaha ini, ya. Ini semua relatif itu kasir itu membayar menginput semua pemasukan itu melalui mesin kasir, dan akhirnya ada di situ kronologis dari semua jenis barang atau volume barang dan biaya harga termasuk jenis akumulasi pendapatan usaha dari hasil penjualan itu semua akan tercatat. Nah, nanti juga tentu di pos pengeluarannya itu juga akhirnya bisa melakukan pencatatan untuk kemudian menghindari yang namanya pencampuran dana. Jadi menghindari pencampuran dana antara keluarga dengan bisnis itu adalah salah satu menjaga yang namanya uang pribadi jangan masuk menjadi uang bisnis. Jadi kita pisahkan itu uang masing-masing akun. Jadi kalaupun kita pribadi karena dalam keadaan tertentu mengeluarkan uang untuk kepentingan bisnis, maka ini bisa kita lakukan atau kita bisa anggap nyatakan itu sebagai adalah penempatan modal di store tambahan, ya. Dan nanti suatu saat memang kita bisa melakukan penagihan karena itu adalah piutang kita yang kita tambahkan sebagai modal atau dicatatkan nanti di dalam pertambahan modal sendiri. Jadi akhirnya kita mencoba tegas dalam perilaku keuangan. Nah, jadi itu yang kita tadi lakukan. Dan untuk mempermudah semua perilaku keuangan ini tentu ada yang disebut dengan jurnal atau software akuntansi yang bisa kita terapkan. Jadi ada banyak sekarang software untuk mempermudah pencatatan semua sistem pemasukan maupun pengeluaran kita. Tetapi yang paling terbaru atau yang paling sederhana itu adalah ibaratnya itu kas harian, ya, buku kas harian. Di situ ada item pengeluaran atau pemasukan, ada debit, kredit, ada kemudian juga kemudian saldo. Nah, ini kita bisa berikan keterangan di kolom tertentu untuk mempermudah kita memantau itu setiap item-item pengeluaran maupun pemasukan itu melalui buku jurnal harian, dan ini akan mempermudah kita untuk mendeteksi bagaimana pergerakan dari bisnis itu sehingga kita bisa mencari kreasi-kreasi bagaimana menaikkan omset, bagaimana kita kemudian melakukan promosi atau kita melakukan itu promosi lewat media sosial atau mungkin juga yang lain-lain. Nah, untuk ini tentu kita bisa menyediakan dana darurat yang tadi ketika kita buat RAB. Di RAB ini bisa saja realisasinya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Tetapi kalau dia lebih rendah berarti ada kelebihan yang kita jadikan sebagai cadangan kas untuk keperluan risiko atau mungkin dana darurat untuk yang sifatnya mendesak. Demikian juga untuk di keluarga ada alokasi tabungan yang kita bisa alokasikan untuk keperluan dana darurat. Mana tahu ada kebutuhan yang sifatnya spontan dan membutuhkan itu anggaran, atau mungkin ada keperluan untuk perobatan atau mungkin juga kebutuhan yang sifatnya tidak terduga tapi membutuhkan uang yang agak lebih besar. Nah, ini bisa diambil dari pos dana darurat sehingga keseimbangan dan kestabilan keuangan rumah tangga itu bisa terjaga dari pos dana darurat ini. Nah, tentu itu kira-kira sedulur. Dan terakhir adalah semua perilaku keuangan ini secara periodik kita evaluasi untuk melihat seperti apa tingkat kesehatan dari usaha kita ini. Ya, tentu akan timbul pertanyaan apakah memang pendapatan usaha kita itu besar tetapi biaya operasionalnya itu juga besar, akhirnya laba bersihnya kecil. Nah, ini semua adalah bagian dari analisa-analisa yang perlu dilakukan oleh pemilik usaha untuk tahu persis bagaimana menumpuk laba itu untuk padanya keperluan bisnis itu masa depan. Jadi keluarga dan juga bisnis itu bisa bergerak bareng-bareng, bertumbuh dalam tingkat pendapatan,
baik ini pendapatan usaha, laba bersih, maupun ini pendapatan, dan pada akhirnya ini lebih sejahtera, ini juga lebih maju, dan akhirnya ada pertumbuhan aset dan kemajuan sukses di bisnis masing-masing. Demikian sekedar informasi, sharing saja. Terima kasih. Memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi bisa menghindari usaha itu tidak bangkrut. Demikian juga keuangan keluarga bisa dikelola dengan baik. Salam.